sehat ya. Ini aja enak. Sehat badan jadi aduh. Ya, enak. Mantap ini lah. Mantap. Olahraga. Badannya Jarang-jarang sih latihan. ya, makanya kalau bisa kan seminggu 2 kali itu ya. Harusnya sering, kalau jarang badan sakit. Jadi minimal seminggu 2 kali gitu. Karena kan otot ketarik beda. Harus rutin ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepelag saya, maaf. Kepelag apa ya artinya ya? Keselak. Selamat malam ya semuanya. Alhamdulillah kita di sini masih diberikan kesehatan, sehat walafiat. Semoga di sana saudara semua juga diberikan kesehatan ya. Di sini musim hujan, tapi nggak setiap hari juga sih. Kebetulan apa namanya tuh? Ini lagi habis terawehan, habis sholat terawehan. Habis sholat terawehan, jadi kita nggak langsung bubar, latihan dulu. Latihan dulu mumpung lagi libur, belum ada kegiatan syuting gitu. Jadi di bulan Ramadan ini kita tidak ada kegiatan syuting berburu hantu ya. Jadi kita nggak nyari setan nih di bulan Ramadan. Gitu. Di bulan Ramadan kita nyari berkah dulu gitu. Nanti habis bulan Ramadan kita ada. Tapi stok film sebelum Ramadan udah ada. Jadi udah ada stok sebelum bulan puasa ya. Kita sudah menyiapkan stok. Jadi bulan puasa insya Allah tetap tayang. Karena sudah ada stok dari sebelum puasa gitu. Jadi video-video yang ditampilkan tuh sebelum puasa dibuatnya. Jadi sengaja buat stok. Nah untuk channel ya, sekarang banyak channel yang gak jelas ya. Jadi channel itu kita hanya punya 2, Kang Muh channel dan Petualang Gaib channel. Tetapi di Petualang Gaib sekarang sedang istirahat dulu mungkin ya. Sedang ada kesibukan, jadi editnya belum selesai. Sedang ada kesibukan. Tapi di Kang Muh channel ini bisa mudah-mudahan bisa sesering mungkin ya. Karena kita ini cuma pakai HP jadi cepet. Seadanya gitu. Nah jadi ya beginilah kegiatannya, olahraga, paling olahraga. Kalau enggak ya kita ngebuat ini pembangunan pondok pesantren. Kegiatannya itu aja sih, nggak ada kegiatan lain, paling pengajian, zikir bersama, paling itu aja, belum ada kegiatan lain lagi gitu. Jadi olahraganya gimana nih? Wah semangat, mantap ya. Nah kalau yang mau mondok silahkan aja, usia 17 tahun ke atas ya. Tapi di sini masih apa adanya ya, belum ini apa. Intinya di sini padepokan. Gitu. Kalau pesantrennya kita belum dibuka ya, baru padepokan, pendidikan padepokan paling bela diri gitu. Bagusnya sih untuk 25 tahun ke atas, silahkan bisa mondok belajar langsung di sini. Gitu. Ya itu sih mungkin. Terima kasih yang sudah mendukung, mendoakan. Inilah kegiatan olahraga ya, bukan jago-jagoan gitu. Karena zaman sekarang nggak ada jagoan gitu. Jadi ini olahraga biar fisik sehat gitu. Apalagi di musim penyakit seperti ini, fisik harus sering dilatih supaya sehat ya. Gitu. Kalau sering dilatih sehat. Gitu. Jadi untuk semuanya rajin berolahraga ya, mau wanita, laki-laki. Sesering mungkin olahraga, karena jika fisik sehat insya Allah rohani juga sehat gitu. Fisik sehat, jasmani juga terbawa sehat. Jadi olahraga rutin intinya. Ini malam ini latihan apa Kang? Ya rutin aja, bela diri ya. Biasa. Bela diri, terus diniatkan buat olahraga, jangan diniatkan buat jadi jagoan gitu ya, nggak boleh ya. Karena apa ya, sekarang nggak ada jagoan sih ya. Ya sekarang yang banyak duit jadi jagoan. Jadi intinya tetapi penting buat menjaga diri kita ya. Jadi bela diri itu pentingnya buat kalau ada apa-apa kita bisa menjaga diri, mempertahankan diri kita gitu. Tapi kalau jago-jagoan udah nggak ada, beda zamannya, karena udah ada hukum. Tapi olahraga ya nggak apa-apa, olahraga harus supaya fisik bagus sehat. Nah kalau ini kan olahraga fisik ya, itu silatnya berarti fisik,
gitu. Terus harus sering praktek juga biar nantinya kalau ada apa-apa kita nggak jadi nggak gember gitu. Jadi nggak gember gitu. Jadi sudah terbiasa nggak gember gitu. Nah jadi teruskan olahraga. Jadi terus saksikan ya Kang Moh Channel, nanti ada video-video baru gitu insya Allah ya. Doakan dibantu di share sebanyak mungkin karena kami masih sangat jauh ya, ini channel baru gitu, mohon bantuannya gitu karena ini channel baru dimulai. Insya Allah berkah yang nonton gitu, mudah-mudahan ada pahalanya juga buat yang nonton. Jadi kita bisa cepat membangun padepokan di sini dan pondok di sini ya. Gitu, bisa membangun padepokan dan pondok di sini. Ya, intinya gitu. Kang, gimana kita kotor olahraga. Iya, olahraga Kang. Yuk, latihan kita. Olahraga Kang. Udah lama nggak olahraga Iya, saya. kita di sana aja. Waduh, di sini untung dia nggak kena. Oh, Gimana kalau kita di sana Kang? Olahraga. aduh gimana nih? Iya. Ya udah ayolah. Olahraga Kang biar kita semangat. Di lapangan Kang. Tadi udah olahraga semua ya? Iya, Ya, udah pemanasan sih Kang. Jadi saya harus ikut juga. Aduh, maaf nih Kang, sembarangan nyerang aja. Yang dilatihnya gitu. Iya harus siap. Meskipun kita santai harus siap gitu ya. Karena musuh itu bisa kapanpun dimanapun gitu. Ya udahlah. Bolehlah olahraga, tapi sedikit aja ya. Jangan banyak-banyak capek. Yang penting olahraga. Soalnya sekarang biasanya pakai otak, kalau sekarang jarang pakai otot. Jadi ototnya udah melembek diriku. Ya kan untuk jaga-jaga Kang. Lanjut. Aduh, ini saya dikepung nih, gimana? Bisa nggak ngelawannya? 1 lawan 1 aja. Saya enggak. Sekali mengeroyok Kakang Guru. Sayanya nggak deg-deg. Enggak, sayanya nggak deg-deg. Ini gimana? Tahu nyorojot nggak? Ngaruh, bukan ngaruh. Mang Atep mah itu udah akrab aja Kang. Atuh tenang aja, dirimu kayak melihat diriku musuh. Nafsu. Hah? Nafsu. Kayak melihat diriku musuh, nggak, santai aja ya. Ini kita pengen olahraga katanya. Udah lama sih kita nggak olahraga. Ini ki subuh nafsu banget, biasa aja ki subuh, buset. Sok lah, nanti dulu sayanya pemanasan dulu. Tar dulu bang. Saya kaget. Saya langsung head begitu. Tar dulu bang. Aduh, grogi nih. Bang, tar dulu. Wah, ini saking groginya nih. Dendam ucok. Ntar dulu bang, sayanya pemanasan dulu sayanya. Bang, ntar dulu bang. Sok lah, ini mau olahraga ya, latihan. Ayo, siap. Kita bagi-bagi sedikit tips ya
mungkin bermanfaat. Tapi sebetulnya tips ini sih banyak ya, banyak yang bisa gitu. Intinya ini bukan kita merasa so jago atau paling hebat, tapi sebetulnya trik-trik seperti ini banyak sekali yang bisa pesilat-pesilat, pendekar-pendekar. Mohon maaf ya para pendekar semua. Ini berbagi tips saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudara pemula ya. Itu meskipun di lapangan sebetulnya tidak seperti itu ya. Karena berbeda antara tarung di lapangan dengan teori di saat belajar itu sangat berbeda jauh. Ya. Cuman setidaknya mungkin ada sedikit keterampilan, mudah-mudahan ya. Ayo kita coba kalau ada yang ini, misal ada yang menyerang, ada yang mukul, tangkis, lalu jatuhkan. Nah, ini trik ini, teknik ini mudah-mudahan bermanfaat, meskipun ya kalau tarung asli sih sebetulnya agak susah ya. Tarung asli diaplikasikan itu agak susah. Tapi ya ini mudah-mudahan bisa sedikit membantu ya. Coba praktekkan pelan-pelan. Kalau ada yang mukul bisa dilihat ya. Cok. Nah, pelan-pelan ya. Jadi megangnya ke leher ya. Bisa kita Hantem. nih, sini. Ini kamera bang. Coba diulang. Diulang lagi. Pukul. Tahan pelan. Tuh. Itu ya. Nah. Jadi leher ya. Coba kalau pelan-pelan banget biar saudara kita ngelihat semua. Yang pertama, nah ini di leher. Nah, Ini bisa dijatuhin. terus, oh, Kita ke sini atau ke sini. coba teknik yang lain. Teknik yang lain. Mas Supri yang ini sekarang ke sini, gantian. Lampu bisa berdiri nggak? Coba Mas Supri yang nyerang sekarang. Oh gitu ya. Oh, ini menghindarkan musuh berarti. Coba lagi. Ini teknik menghindarkan musuh. Pelan-pelan set. Oh. Menghindarkan musuh. Oh gitu. So kalau ada yang mencengkram. Nah, kalau ada yang mencengkram, tuh gitu ya. Coba diulang. Kita megang. Dek. Nah, ini masuk. Jadi kaki maju duluan. Ya, dia nyerang, dia datang, kita datang ini. Nah, kalau untuk yang apa? Untuk yang susah ya, untuk yang apa? Misalkan kalau wanita itu kan beda ya. Kalau untuk wanita kan beda tenaga ya. Kalau wanita beda tenaga. Cuman kalau wanita kan nggak dipukul ya. Biasanya kalau wanita dipegang tangan, gini-gini biasanya wanita ya. Nah, ini tips dari saya adalah menjerit sekuat mungkin. Gitu, karena kalau memukul juga percuma karena tenaga wanita berbeda. Gitu. Jadi tipsnya menjerit sekuat mungkin, minta tolong, buat dia panik ya. Kalau dia sudah panik, kita bisa mengarah ke kemaluan. Jadi intinya untuk para wanita tenang. Meskipun kita menjerit, tapi menjeritnya dengan tenang. Karena menjeritnya itu menjerit teknik ya. Menjerit dengan tenang, tolong, tolong, tolong. Jadi dia akan panik. Nah, kita fokus kepada kepanikannya. Saat dia panik, nah ini kita bisa sekuat mungkin menendang ke alat vitalnya ya. Nah, jadi ada sedikit serangan gitu. Intinya tipsnya itu, karena dengan sekuat tenaga apapun, tenaga wanita itu beda dengan tenaga laki-laki, tetap kalah secara logika di lapangan ya. Kalau teori sih banyak, kalau teori misal digini, kalau teori sih banyak, bisa aja si wanitanya menendang ini lutut tuk sekeras mungkin. Nah, jadi ini bisa terkonsentrasi ke sini si lawan tuh. Kalau ke sini sekeras mungkin. Dan ini bisa diputar ke sini. Nah, bisa diputar. Set tuh. Kalau bisa diputar secara teori, tapi kalau di lapangan itu nggak bisa dijalankan seperti ini. Jadi nggak semudah teori ya, kalau di lapangan nggak semudah itu. Nah, kalau secara teori bisa diputar gini. Nah, gini.
Tuh, dia yang keputar secara teori ya. Nah, tapi itu teori, tapi bukti di lapangan itu nggak efektif. Gitu. Jadi paling begini. Nah, nendang ini sama teorinya begini. Ya, tapi meskipun kurang efektif, tapi bisa dicoba kalau keras tenaganya. Gini. Nah, diputar gitu. Ya, dicoba boleh sih, nggak apa-apa, nggak ada salahnya dicoba juga. Tapi intinya tipsnya teriak sekeras mungkin, minta tolong kalau untuk wanita gitu. Gitu. Kalau mau di jamret bingung ya, nggak ada contohnya. Kalau di jamret kembali, pokoknya tipsnya sih teriak menurut saya. Teriak, tolong. Intinya sih teriak minta tolong, karena tips untuk adu fisik wanita kurang apa ya? Beda daya tahannya. Pukulannya juga sekeras paling segini. Ini otot segini dipukul wanita ya segini paling. Gitu. Dipukul cowok aja ini masih kuat gitu. Nah, jadi cara yang efektifnya buat dia panik menjerit gitu. Dan sekarang kan ada ini ya, alat-alat pelindung, senjata-senjata pelindung bisa dibeli di supermarket. Nah, kalau untuk laki-laki tipsnya tadi kalau ada yang megang kita bisa begini. Nah, sambil kita menghindari pukulannya ya. Jadi kan itu nggak mungkin diam ya, coba pasti mukul dong bang. Nah, gini ya. Jadi kita sambil nutup gini, set, kita balikin tuh, kita sambil ngelindungi diri. Dia juga susah, mau nendang mau apa juga susah. Nah, ini kita selamat. Nah, ini kita giniin. Nih, di sini bang, abangnya di sini. Abang di sebelah sini bang. Nah, ini kita masuk ke sini. Abang di sini bang. Nah, kita di sini tuh, ya, tuh ke sini. Diulang pelan-pelan. Misal ada yang megang, set, tuh, mukul. Kita gini aja berlindung, tuh, begitu. Tapi itu hanya untuk jangka beberapa detik saja. Kenapa beberapa detik? Karena tidak akan membuat orang ini terjadi sesuatu. Jadi hanya menjauhkan. Gitu. Meskipun di alam nyata beda, agak sulit memakai teknik ini, agak sulit kalau di alam nyata tarung gitu. Cuman ini kan kita bahasa teori ya, bahasa teori. Pegang, set, puter, tuh, gitu. Sambil didorong gitu. Ini bahasa teori, kalau di alam nyata sih agak sulit. Nah, ini berbagi tip gitu aja. Terus suka banyak yang suka di jalanan tuh ditodong mungkin ya. Coba ambil ini satu bang, apa ya, ini dah nih. Nah, ditodong misalkan contoh. Nah, di gini ya. Kalau di gini intinya satu, kita tenang. Kita tenang, kita pura-pura. Kita pura-pura. Iya, Bang. Dia minta apa kita berikan, pura-pura kita ngeberiin. Kasih aja. Abang minta apa? Yang penting selamat dulu. Ini, Bang. Nah, ini kita bisa di sini. Abang di sini sedikit, Bang. Pindah. Kameranya di sini. Nah, jadi oh iya, Bang, maaf. Iya, Bang, tenang. Itu. Nah, ya, nih lihat ya, di sini kita ngambil. Nah, gitu. di sini. Nah, Abang fokus ke sini semua ya, kamera ya. Nah, di sini kita ngambil. Nah, saat kita gini, ini kesempatan kita nih. Nih. Buat kita lari. Gitu, kita lari. Kenapa lari? Kenapa enggak begini? Biasanya kan suka ada yang begini ya, suka ada yang kita begini. Tek. Begini ya, suka ada yang gini. Ini memang kalau teori itu bebas ya. Kalau yang namanya teori sih bebas, mau gimana aja bisa. Tapi kalau untuk di lapangan, di alam nyata, tarung di alam nyata, kalau pengalaman saya pribadi ya, kalau bertarung di alam nyata ini nggak bisa dipakai begini. Meskipun bisa kan di gini, tek, dibuka gini. Adalah banyak teknik dibuka ininya gitu. Nanti ini kebuka atau diginiin. Tapi logika kalau orang ini asli di alam nyata nggak bisa. Paling kita bisa pakai teknik seperti tadi. Kita menyerah, yang penting kita selamat. Nah, yang penting kita selamat, kita berikan. Ini, Bang. Kita berikan. Nah,
sebelum kita berikan, ini dengan sekuat tenaga kita sudah berencana, tenaga dikumpulin. Nah, ini kita ke sini, ini ke sini. Nah, jadi gerakannya begini. Nah, begitu. Tapi dengan kejutan secepat mungkin. Ini Pak, maaf Pak. Wah, lari. Kita lari sekencang mungkin. Kenapa harus lari, nggak dihadapi? Kalau di alam nyata nggak semudah itu intinya. Ya, saya berpesan kalau di alam nyata terjadi hal-hal seperti ini, lakukanlah penyelamatan diri kita dulu. Tek, kasih kejutan. Tek, kita lari. Gitu, ya. Karena kalau pakai teori di alam nyata itu sulit. Coba kita praktekkan pakai teori ya. Abang bawa pisau, abang beneran aja asli. Jadi anggap aja asli. Nah, Serahin semua tuh dompet. Hah? oh, maaf Bang. Tuh. Ya maaf. Nah, ini kita mau pakai teori nih. Abang asli aja ya. Sekemampuan abang kan pasti asli kan. Iya. Abang punya tujuan ingin tercapai kan. Ya udah capai tujuan abang. Itu. Serahin dompet. Hah. Oh maaf Bang. Nah, Tuh. ini saya pegang nih. Dompet. Bukan tuh. Nggak bisa. Karena orang ini nggak bakal diam. Karena ini makhluk hidup. Yang kita hadapi makhluk hidup dan dia punya tujuan. Dan dia juga nggak mau pisau itu lepas. Nggak mau, karena kalau pisau ini lepas, dia berpikir bahwa aku yang akan kena. Maka dari itu orang ini tidak akan melepas pisau ini. Tidak akan dilepas sampai kapanpun. Karena kalau pisau ini lepas, maka dia juga punya pikiran kalau ini lepas dari tangan saya yang kena. Maka dari itu, kalau kita pakai teori seperti ini, digini, itu nggak efektif. Kenapa? Karena ini nggak bakal diam. Terkecuali kalau kita latihan mungkin dengan murid ya. Ya kalau teori ya pasti diam. Kalau teori kan pasti diam. Pasti diam kalau teori. Ya, diam. Karena emang ini latihan jadi diam. Tapi kalau di alam nyata ini nggak bisa diambil. Saya berani jamin susah diambil kalau di alam nyata. Seperti tadi. Coba Bang asli. Pertahankan diri abang ya. Ini senjata beneran. Kalau saya ambil abang yang kena. Iya. Itu coba. Maaf Serahin Bang. tuh. Nah saya pakai Cepet. teori. Maaf Bang. Wes, tuh kan agak sulit. Tuh pasti sulit. Dia udah ketakutan. Kalau diambil dia yang kena. Jadi di sini kita malah jadi lotre. Tapi coba abang asli ya, kayak tadi asli. Tujuan abang harus tercapai. Iya. Diulang. Serahin itu. Maaf Bang. Oh ya ini Bang, ada Bang. Cepetan. Iya ini ada Bang. Ini ada. Nih, ini Bang, bawa Bang. Nah, saya lari. Insya Allah itu bisa selamat. Bukan melarikan diri untuk kalah, tapi untuk selamat ya. Tips dari saya, karena di alam nyata itu berbeda sekali. Gitu, mohon maaf kepada yang lain ya, bukan meremehkan, merendahkan yang lain. Ini demi keselamatan untuk pemula ya. Kalau untuk yang ahli mungkin bisa, tapi kalau untuk pemula itu sulit dilaksanakan. Tapi kalau untuk yang ahli ya mungkin bisa saja, kalau sudah terampil ya. Untuk pendekar-pendekar berkelas bisa memakai kuncian itu. Tapi kalau untuk kita sebagai pemula itu nggak efektif. Kalau untuk pemula sebaiknya seperti tadi aja. Ya, saran dari saya. Nah, terus kalau ada orang yang mau bacok gini misalnya. Yang mau bacok gini. Nah, orang mau bacok gitu. Sebaiknya kalau untuk kita pemula, kita jangan menghadapi dia. Karena dia bawa senjata dan dia kembali. Dia sampai kapanpun nggak akan ngelepas senjata itu. Kenapa? Karena dia punya pikiran kalau dilepas saya kena. Itu pasti manusiawi seperti itu. Jadi saran saya kalau dia sudah mau gitu, lari. Tinggalkan dia sejauh mungkin. Itu jalan satu-satunya. Kenapa? Jangan dilayani. Itu tips dari saya ya. Bukan mengajari pecundang ya, karena ini bukan main-main senjata. Kalau bahasa teori sih bisa. Kita bicara bahasa teori. Kan gini, ini dipatahkan. Ini dipatahkan ya. Tak. Tapi ini bahasa teori. Bukan bahasa praktek di lapangan. Kalau bahasa teori bisa serang, Bang. Set. Nah. Gitu ya, diulang pelan-pelan. Set. Nah. Di sini. Ini bahasa teori ya.
Ini ditarik ke sini, ini di gini, ditekan, gitu, ditekan, tak. Jadi ini bisa patah. Cuman ini bahasa teori. Tapi kalau di lapangan, abang asli. Kau, tuh nggak bisa, megang aja udah nggak bisa. Abang asli ya, jangan berhenti, asli aja mau bacok. Tuh, nggak berhenti, nggak bisa kena kalau asli. Makanya saran dari saya kalau asli bacok bang, lari, lari secepat mungkin, tinggalkan orang itu, gitu. Nanti kalau sudah lari cepat mungkin banyak orang keluar yang mengejar, bisa berhenti dengan sendirinya. Ini saya bukan mengajari pecundang ya, tapi di alam asli, di alam nyata, pengalaman saya menemukan hal memang seperti itu. Hal yang efektif gitu. Ya, karena yang kita hadapi manusia hidup, yang kita hadapi punya emosi dan punya tujuan. Dan senjata. Dan dia nggak mau dikalahkan. Seperti itu tipsnya. Jadi waspada dan hati-hati ya, bukan main-main gitu. Jadi kalau bawa senjata banyak menghindar. Gitu. Tapi kalau untuk pendekar-pendekar yang sudah ahli, mungkin bisa saja memakai teknik seperti tadi, gitu. Gitu ya, teknik seperti tadi bisa saja. Tapi di lapangan kalau kita sering menemukan, sulit lah. Ya kalau untuk Anda yang berpengalaman di lapangan mungkin mengetahui ya, tarung di lapang sama berlatih itu beda sekali ya. Pasti mengalami kalau petarung-petarung sejati, gitu. Tapi mohon maaf ya, ini berbagi untuk pemula, supaya para pemula ini tidak menjadi korban kecerobohan. Tapi kalau sudah terampil, insya Allah bisa memainkannya. Intinya butuh keterampilan dulu, gitu, supaya kecepatan tangannya terjadi. Gitu. Kalau ada yang mukul lagi, misal abang mukul. Nah, ini kalau ada orang mukul gini, cara yang paling enak, mukul bang. Kita nendang aja. Kenapa nendang? Sekali tendang, orang ini tidak akan lumpuh. Nah, setelah kita tendang, kita menghindar. Kenapa menghindar? Karena sekali, misal abang sini, kita gini. Sekali gini itu orang ini nggak akan lumpuh. Manusia ini nggak akan lumpuh. Kenapa? Karena sudah kodrat manusia itu ada daya tahan. Ya, kodrat manusia itu ada daya tahan. Jadi sekali kita gini, dia nggak akan lumpuh lalu diam, nggak akan, gitu, nggak akan. Sekeras apapun kita gini, dia nggak bakal diam, karena nggak ada peraturan di dalamnya. Jadi alangkah baiknya kalau abang mukul, nah kita menghindar, dia mukul lagi, nah menghindar lagi, sampai datang pertolongan dari masyarakat. Itu aja demi keselamatan. Ini kita bicara logika asli di alam nyata, di alam liar gitu ya. Karena berbeda dengan dunia dalam latihan seperti ini berbeda. Untuk para saudara kita yang hobi bertarung, pasti mengalami berbeda di lapangan dan saat berlatih ya. Nah, tipsnya seperti itu. Tipsnya yang paling baik, hindari perkelahian. Itu aja, nggak usah berkelahi, hindari dengan perkataan, dengan musyawarah yang baik, saling memaafkan. Itu jurus yang paling ampuh untuk selamat kedua belah pihak. Jadi hindari perkelahian. Tapi jika terjadi, lakukan hal-hal seperti ini ya, gitu. Tapi belajar supaya menjadi ahli, jadi pendekar, supaya kalau sudah jadi pendekar bisa memainkan teori-teori tadi, teknik-teknik tadi itu bisa terbentuk. Kalau untuk pemula kan sulit sekali kalau untuk pemula, gitu. Jadi kalau untuk baru belajar, jangan merasa paling bisa, jangan merasa paling hebat, bisa bela diri, karena saat latihan itu nggak sesuai dengan di alam nyata. Jadi kalau kita pemula, jangan mudah berbangga. Latih terus diri Anda sampai menjadi ahlinya, sampai menjadi master, sampai terampil menguasai. Nah, nanti Anda paham hakikatnya. Jadi bukan untuk jadi jagoan, tapi untuk membela diri jika membutuhkan. Gitu ya. Nah, untuk para pendekar yang sudah senior, bisa
memainkan itu dengan mudah karena sudah terampil. Tapi untuk pemula akan sulit ketika menemui musuh asli di lapangan. Maka dari itu jangan berbangga hati ya. Gitu. Harus apa ya? Harus bisa saling menghargai kepada yang lain. Gitu, karena di zaman sekarang nggak ada jagoan. Gitu ya. Terima kasih untuk malam ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek low, cek 1 2 cek, dicoba 1.